Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan topik kuasa puasa. Eh, Tema yang sama sering sekali saya bagikan di dalam pelayanan ini dari sejak bahkan pelayanan ini ada 7 tahunan yang lalu saya sudah berbicara tentang puasa. Dan saya bisa bersaksi di sini bahwa saya menjadi seperti sekarang dan saya tetap kuat dan semakin kuat di dalam kerohanian dan juga secara fisik saya sehat gitu ya. Semakin sehat bahkan itu karena puasa. Jadi puasa bukanlah sesuatu yang asing bagi orang Kristen kalau dia baca firman. Tetapi sama seperti pengetahuan saya yang lama, saya berpikir hanya agama tertentulah yang memiliki ibadah puasa. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak terlepas daripada ibadah kita, tidak terlepas daripada puasa gitu. Jadi sejak saya dulu mengalami kelahiran baru 20 tahunan yang lalu, kami sudah di dilatih untuk berpuasa. Dan berpuasa itu bukan gaya-gayaan. Tapi itu sebuah kebutuhan rohani yang kita harus jalankan kalau kita memang mau uh, mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Karena berpuasa itu adalah aktivitas di dalam spirit, di dalam roh yang akan seperti memfasilitasi kita untuk mengalami Tuhan lebih lebih dalam lagi. Tadi saya katakan bahwa saya kuat sampai sekarang. Satu hal yang tidak terlepas dari ibadah saya adalah berpuasa. Belum lama saya akan bersaksi tentang puasa 40 hari, bagaimana Tuhan adakan banyak perkara. Setelah itu saya berpuasa reguler gitu. Beberapa hari yang lalu saya menonton video pendek tentang uh, pesan Tuhan dalam hal berpuasa. Bukan cuma 1-2 kali Tuhan menggerakkan hati saya, bahkan seolah Tuhan mengingatkan saya kembali untuk berpuasa lebih lebih berpuasa lebih dari biasanya yuk gitu ya. Jadi berpuasa tidak seperti yang reguler yang saya lakukan gitu ya. Yang cuma setengah hari bahkan ada minum kopinya gitu ya. Itu juga saya anggap sebagai salah satu kebiasaan puasa saya. Tapi ada kalanya melakukan lebih lagi. Betul-betul puasa total gitu ya. Nanti kita akan dengarkan pesan Tuhan lewat video singkat tersebut. Nanti akan diterjemahkan. Lagi-lagi saya katakan kalau nggak penting ngapain saya bagi. Lebih baik saya ulang-ulang terus hal yang penting untuk mengingatkan kita gitu ya. Lewat lewat menonton video itu beberapa hari yang lalu saya ambil komitmen untuk berpuasa lagi seperti yang 40 hari yang saya lakukan belum lama ini gitu ya. Mulai hari ini saya rekaman pada hari Selasa setelah doa malam.
saya masih bugar gitu. Bahkan saya merasa kok ini bukan kayak halusinasi ya, tapi saya merasa kok kalau berpuasa itu saya lebih kuat gitu ya. Bukan cuma secara roh gitu, tapi secara fisik. Jadi sangat bertentangan, berseberangan dengan pemikiran orang yang memang hidupnya dalam kedagingan gitu ya. Yang berpikir, "Aduh kalau nggak puasa nanti saya lemes," gitu ya, "saya pusing, saya nggak konsentrasi," gitu. Justru kalau kalau kita berpuasa, kita akan merasakan lebih kuat, lebih konsentrasi, lebih kuat secara roh tentunya itu, tapi secara fisik juga saya rasakan itu gitu ya. Bahkan ketika pagi hari nggak disibukkan dengan prepare kopi, ramuan gitu ya. Saya fokus aja untuk melakukan hal-hal rohani gitu. Dan kalau kita lakukan puasa total itu justru kita lebih lebih tahan laparnya gitu. Pengalaman saya pribadi ya, dan rasanya beberapa orang juga yang sudah ahli ketika saya menonton video mereka di YouTube, juga berkata bahwa justru lebih kita merasa tuntutan perut kita untuk makan itu lebih terjaga ketika kita betul-betul puasa total, nggak makan, nggak minum, eee, nggak makan tentu ya, nggak minum sama sekali gitu ya, sekalipun hanya sekedar air putih secukupnya, dan itu menyehatkan gitu. Nah, saya ambil itu mulai hari ini dan saya sadar betul kok kayaknya, bukan kayaknya, emang faktanya, bukan kayaknya. Kalau kayaknya kan, seperti, cuma rasa-rasa gitu ya. Faktanya saya lebih lebih bugar, lebih fokus, lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas gitu. Satu hal yang dipesankan dalam video itu, dan itu saya saksikan sekarang, bahwa kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, salah satu yang kita upayakan adalah berkomitmen untuk mencari Tuhan, berpuasa. Itu kita akan merasakan cinta kita kepada Tuhan grow. Cinta kita kepada Tuhan itu bertumbuh. Semakin besar cinta kita kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kenapa saya bicara tentang berpuasa kali ini adalah bahwa apalagi zaman akhir ini, zaman akhir, kita sudah memasuki masa masa, sukar, yang lebih sukar lagi, apalagi dengan kehidupan sekarang. Saya mau katakan bahwa kalau memang, berharga berharga di berharga, penting, terutama dalam hidup kita untuk, eee, mengerjakan keselamatan itu, maka satu yang yang harus tidak boleh terlewatkan adalah berpuasa. Sekarang kita mari jujur saja. Kenapa kebanyakan kita itu lemah? Lemah secara rohani, bahkan sakit secara fisik, itu karena justru kebanyakan jadi hamba makanan. Nggak bisa kontrol mulut kita. Akuilah bahwa kenapa kebanyakan kita menjadi lemah, itu karena kita tidak memiliki waktu-waktu berpuasa yang tetap. Firman Tuhan nggak bohong, dan firman Tuhan itu bisa dibuktikan gitu ya. Eee, Dikatakan di Mazmur, eee, saya cari dulu ayatnya, tapi saya hafal firman-Nya. Dikatakan bahwa, "Ketika aku berseru kepadamu, Engkau menambahkan kekuatan baru di dalam jiwaku." Ya. Mazmur 138 ayat 3. "Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." Ini kan suatu kesaksian dari Daud, Mazmur 138. Ketika
Aku berseru, engkau pun menjawab. Ini sebuah kepastian bahwa Tuhan penjawab doa. Dan dikatakan di sana, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi kalau mau kuat dalam menghadapi masa sukar, bukannya kemudian mengasihani diri sendiri, lalu lebih merespons segala kesukaran dan me, memberikan lebih besar peluang bagi pikiran kita untuk hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan gitu. Justru harus dibalik. Sorry. Harus banyak tinggal di hadirat Tuhan. Mencari Tuhan, mengupayakan uh, sorry, mengupayakan pembangunan manusia rohani. Salah satunya adalah ini cukupkan mungkin karena kurang minum ya hari ini. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Orang kalau jiwanya kuat, maka fisiknya itu akan mengikuti. Kalau jiwa seseorang bersuka, maka fisiknya juga akan ikut bergembira. Dan kekuatan jiwa itu hanya didapatkan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Hanya dorongan yang besar aduh. Sayang sekali di cut ini rekaman. Hanya dorongan yang besar dan kerinduan yang besar juga di dalam diri saya. Kenapa saya nggak pernah bosan untuk membagikan hal-hal yang telah memberkati hidup saya. Bosan sebetulnya untuk ngomongin hal-hal yang penting secara berulang, apalagi belum lama. Tetapi itulah yang penting. Kalau mau kuat di dalam mengikuti Tuhan di tengah tantangan sekarang, di zaman akhir ini, jangan keraskan hati. Aduh, ini kayaknya salah satu rekaman sharing yang cukup aneh ya. Saya tanggung mau berhenti. Kalau mau kuat dalam menghadapi semua ini, mulai sekarang harus sungguh-sungguh cari Tuhan dengan berpuasa. Nanti lebih jelasnya dibagikan pada rekomendasi video. Dan Tuhan mau kita berpuasa. Sungguh cari wajahnya. Saya malah dalam, ya udah biarin aja lah, cukupkan terus. Saya malah, ini memang ya, kalau kita berpuasa itu harus penuh dengan pemahaman gitu ya, pemahaman yang mantap supaya motivasi kita bulat gitu. Saya malah berpikir kalau setiap hari gitu saya perhatikan makanan saya, apalagi kan kecenderungan kebanyakan yang sumber protein gitu ya, yang telur, yang mungkin seperti dada ayam ya, gandum gitu ya, ya banyak kan tuh sayur dan buah gitu. Saya pikir cuma ini aja yang dikerjain ya. Maafkan diri ini. Nah, jadi apa sih nilainya sesuatu yang sementara gitu ya. Saya nggak mau menukarkan kenikmatan bersama dengan Tuhan. Pemasmur katakan juga seperti ini, di
di sampai gak jadi tadi bilang gini gitu, saking saking mau menahan cekukan. Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemazmur itu sangat memperhatikan bagaimana jalan-jalannya, jangan sampai menyimpang, jangan sampai rohnya padam, jangan sampai apinya hilang. Dia tahu nanti itu akan masuk ke dalam kekekalan, dan dia tahu adalah dia betul kesadaran fokus, berarti prioritasnya adalah bagaimana jalan hidupnya itu berada pada track yang benar menuju kekekalan. Dan itu hanya disadari oleh orang-orang yang rohnya itu menyala, yang jiwanya itu kuat. Kalau orang-orang lemah, pikirannya itu masalah, khawatir, ketakutan, kecemasan, sampai dia sampai lupa gitu ya. Sampai beralih arah yang tadinya fokusnya memperhatikan manusia manusia rohnya, kemudian memperhatikan jalan-jalannya ini udah turut belum jalan yang lurus menuju kekekalan. Dia tertipu. Dia beralih perhatian dengan dirinya sendiri. Padahal Tuhan itu nggak ada yang berubah dari segi apapun sampai saat ini. Sekalipun dunia lagi uh, tidak seperti yang lalu lalu ya, ketika 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tuhan tetap sama. Tuhan hanya ingin melihat respons kita. Dan saya mau beritahu, salah satu, gak tahu kualitas rekaman ini nanti kayak apa, salah satu yang membuat para sahabat dan juga saudara bertumbuh dalam kerohanian adalah berpuasa. Apalagi kita yang udah melayani gitu ya. Apakah melayani di TRC sebagai the warrior, admin, pendoa syafaat gitu ya. Apalagi aktif di gereja lokal. Gak ada lagi tawar-menawar dengan berpuasa. Makanya saya bahkan gak sarankan untuk berada di gereja lokal, yang dimana para pemimpin rohaninya tidak mengerti tentang hal berpuasa. Karena menurut saya akan lack of power, kekurangan kuasa. Sebab dalam pelayanan yang didemonstrasikan adalah kuasa Roh Kudus, pengurapan, dan kuasa dari berpuasa. Makanya saksikan aja lah. Orang-orang yang melayani Tuhan atau gereja-gereja yang tidak membebaskan kuasa Roh Kudus, berpuasa, ya kita bisa lihat aja sekedar rutinitas yang tetap bergereja, berrutinitas, tapi tidak mengalami kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Yuk berpuasa. Tadi saya katakan sesederhana, saya nggak mau hanya aku yang mengalami ini, tapi semua kita. Saya udah katakan kalau jam-jam doanya teratur, hati yang semakin merindukan Tuhan itu ada yang diwujudkan dengan menyediakan waktu-waktu berapa kali seminggu untuk mencari Tuhan dalam berpuasa. Niscaya tetap bergairah dalam Tuhan. Sebesar apapun tantangan pasti bisa dilampaui. Saya cuma kasihan kalau ternyata kita banyak tahu kebenaran, banyak dikasih kesaksian, tapi kita udah nggak bergairah lagi dengan itu semua. Jangan pikir Tuhan berkenan dengan kekristenan yang seperti ini. Dan saya akan terus lakukan puasa ini. Saya nggak tahu entah berapa hari ke depan gitu ya. Sangat menikmati Tuhan gitu ya. Tadi nggak terganggu fokusnya ketika di pagi hari ya, baca firman, bahas, berdoa dalam roh gitu ya. Jam doa siangnya juga karena puasa gitu ya. Itu juga sebanyak jam doa
pagi ya malam gitu. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Rindukan Dia. Kalau dengan hati yang murni mencari Tuhan bukan karena keterpaksaan ya berpuasa, dirimu akan menyaksikan hal yang sama dengan apa yang saya saksikan, dan juga nanti pada rekomendasi video. Itu akan semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Maka kekristenan itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Merindukan persuaan gitu ya, pertemuan dengan Sang Raja. Disinilah kita menilai diri kita selama ini. Apakah tuntunan yang kita sudah dengarkan benar-benar itu sudah menjadi pondasi yang kuat? Kalau itu menjadi pondasi yang kuat, maka goncangan yang sekarang tidak akan tidak akan tidak akan menggoyahkan semangat dirimu dalam mengikut Tuhan. Tapi memang dasarnya ya mungkin ya cuma emosional, gak betul-betul dihidupi, dipahami, kurang pengertian, jadinya ya kadang-kadang memble, kadang-kadang down gitu. Mestinya nggak begitu lagi. Harus tangguh dan harus terus mengalami Tuhan. Jadi semakin hari itu grafiknya itu harus semakin menanjak gitu loh. Jangan semakin menurun. Flat aja itu nggak menyenangkan hati Tuhan. Kalau gitu-gitu aja nggak menyenangkan hati Tuhan. Rindukan Tuhan. Kasihi Tuhan dan aduh, kalau udah mencintai Tuhan itu ya. Nanti dengarkan juga ya kesaksian saya ya. Jadi di sini saya tambahkan bahwa saya ada channel baru tapi nantilah saya perkenalkan gitu ya. Alasannya sesederhana ini. Karena saya berpikir gini, kalau saya perhatikan ya kayak channel kita di TRC, udah dibagikan pun itu kenapa saya bilang ke tim The Warrior udah nggak usah dibagi lagi video kita, tinggal ditaruh aja di reel gitu ya. Karena selera orang Kristen untuk mendengarkan uh, uh, perkara rohani itu udah menurun gitu ya. Saya malah berpikir kalau saya buat lebih 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 umum, lebih general gitu ya, lebih universal, namanya nggak terlalu menekankan kekristenan, tapi di sana saya berikan motivasi-motivasi gitu ya. Itu malah bisa dijangkau oleh orang-orang yang non Kristen, yang saya malah berpikir kenapa ya nggak saya manfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang 200-an juta ini gitu ya, untuk berbagi hal yang positif gitu. Saya nggak jumlah kliknya, tapi gini, lagi-lagi sesederhana, saya nggak mau Tuhan memberikan saya banyak hikmat karena dari pembacaan firman Tuhan, dari hikmat Roh Kudus gitu ya. Saya nggak mau berhenti hanya di diriku saja gitu. Ketika saya berinteraksi dengan orang-orang yang saya jangkau, ya saya berkata-kata hal yang positif. Saya sering berkata bahwa agama itu mestinya tidak membatasi karena ada persamaan nilai gitu. Nah, itu latar belakang saya buat channel yang lebih lebih universal gitu ya. Tapi saya berikan di sana motivasi. Dan ada yang nonton memang belum belum mengalami breakthrough gitu ya. Tapi sukacita saya adalah saya enggak sukacita saya adalah hal-hal yang positif yang ada di dalam diri saya itu tersalurkan kepada orang di luar sana. Dan saya tetap beriman itu adalah taburan apa yang saya tabur itu akan saya tuai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Segala upaya yang saya lakukan, apalagi membawa pesan kebenaran, itu Tuhan akan berkati dan itu berdampak bagi orang lain. Jadi jangan sampai menjadi orang yang mati rohani. Saya bahkan terus melihat apalagi ya yang bisa dikerjakan. Toh di media sosial juga Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kenapa nggak maksimalkan lagi untuk lakukan ini dan itu gitu. Akan menjadi selalu kreatif. Kerohanian itu terus semakin mengerti, semakin
banyak hal yang bisa dilakukan. Saya selaku pemimpin rohani di TRC sangat bukan cuma terbeban, tapi sangat prihatin kalau lihat emangnya kalian itu semuanya nggak ada dalam pikiran saya gitu ya. Kadang kalau saya ingat, "Aduh, nama ini udah sekian tahun," gitu ya, tapi kok saya feel cintanya sama Tuhan itu gitu-gitu aja. Kok, apa ya, dia nggak menangkap visi gitu ya. Itu buat saya itu kepedihan yang dalam gitu. Makanya saya nggak lelah untuk selalu berbagi, karena kerinduan saya sih bisa ngikutin gitu ya. Kita terus, menyala di dalam Tuhan, dan salah satu yang harus dilakukan adalah berpuasa. Jangan jangan hanya menginginkan hal-hal yang sementara yang cuma karena makanan yang sebentar, beberapa jam kemudian dibuang ke jamban, akhirnya kehilangan kekal yang persekutuan sama Tuhan. Dan saudara juga yang di Big Internet, ini pesan penting buat saudara. Kalau masih ogah untuk belajar untuk berpuasa, dengarkan perkataan saya dan ingat untuk beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan kalau saudara masih di sini, tak akan berdampak banyak dalam kerohanian saudara. Salah satu hal penting, elemen penting dalam pembangunan rohani adalah berkomitmen untuk berpuasa, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini menjadi perhatian kita semuanya. Yang mau berpuasa, sungguh-sungguh melakukannya dengan hati yang murni. Saya akan bisa menyaksikan dan kita akan semuanya akan menyaksikan di sini bagaimana kerohaniannya terus semakin menjadi-jadi. Puasa akan memperbesar kapasitas rohani kita. Bahkan dalam video itu dikatakan mempertajam karunia-karunia roh yang ada pada kita. Semakin kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan itu kan, dia kan perkara rohani ya. Dan itu hanya bisa, uh, uh, kita semakin bisa peka terhadap itu ketika kita melakukan hal-hal seperti aktivitas rohani berpuasa. Orang-orang kebatinan juga gitu. Mereka ketika mau berhubungan dengan alam gaib gitu ya, dunia roh, salah satu ritual yang mereka lakukan adalah berpuasa. Jadi ketika kita menjangkau Allah yang adalah roh, salah satu yang kita mesti tanamkan, hidupi adalah berpuasa. Dan Tuhan suka dengan berpuasa. Tuhan suka dengan kita yang melakukan berpuasa. Yang terakhir saya mau katakan, jangan ada yang berperilaku bodoh terus. Jangan ada yang terus menjadi bangsa yang tolol. Udah tahu kebenaran, dikasih kesaksian, tapi ogah melakukannya. Terlalu besar nanti penyesalan itu kalau tidak memiliki hati untuk mengikuti teladan yang diberikan oleh pemimpin rohani kita. Gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya menjadi peringatan bagi kita untuk yang tadinya nggak berpuasa, mengambil waktu untuk berpuasa. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Pak Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.